singing low while I pop a bottle off of ya. Chain swinging, clang clang, and it costs a lot. Bitch, I'm always at the guala, yeah, and you are not badass beat. Keep on going till you hit the spot. Whoa, I'm a big bag hunter with the bow. She got a big bed, number drop it low. Mama called me and she happy with the grow. Never ever fall for a party that's a no. Halo semuanya, pada kesempatan kali ini kita akan membahas mengenai pajak penghasilan pasal 22 dan 24 pada mata kuliah perpajakan yang diampu oleh Ibu Sondang Aida Silalahi, SEMSI. Kenalin, kami dari kelompok 1 yang beranggotakan 3 orang, ada Hana Elizabeth Simajuntak, Ripka Zoyne Zefrina Berupanjaitan, dan saya sendiri Jessica Trimanda Beruginting. Langsung saja kita masuk ke materi yang pertama, yakni pajak penghasilan pasal 22. Nah, apa sih pajak penghasilan pasal 22 itu? Pajak penghasilan pasal 22 merupakan bentuk pemotongan atau pemungutan pajak yang dilakukan satu pihak terhadap wajib pajak dan berkaitan dengan kegiatan perdagangan barang. PPh pasal 22 ini dikenakan pada bendahara atau badan-badan tertentu, baik milik pemerintah maupun swasta yang melakukan kegiatan perdagangan, ekspor, dan impor. Pajak penghasilan pasal 22 ini dibayar dalam tahun berjalan melalui pemotongan atau pemungutan oleh pihak-pihak tertentu, dan pemotong atau pemungut akan menyetor dan melaporkan pajak yang telah dipotong atau dipungut. Selanjutnya terdapat pemungut pajak penghasilan pasal 22. Pasal 22 ayat 1 Undang-Undang Pajak Penghasilan menyatakan bahwa Menteri Keuangan dapat menetapkan pemungut pajak sebagai berikut. Yang pertama, bendahara pemerintah untuk memungut pajak sehubungan dengan pembayaran atas penyerahan barang. Yang kedua, badan-badan tertentu yang memungut pajak dari wajib pajak yang melakukan kegiatan di bidang impor atau kegiatan usaha di bidang lain. Yang ketiga, wajib pajak badan tertentu untuk memungut pajak dari pembeli atas pembelian barang yang tergolong sangat mewah. Kemudian berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan, terdapat beberapa daftar pemungut pajak penghasilan pasal 22. Yang pertama, Bank Devisa dan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai atas impor barang. Yang kedua, Bendahara Pemerintah dan Kuasa Pengguna Anggaran atau KPA. Yang ketiga, Bendahara Pengeluaran berkenaan dengan pembayaran atas pembelian barang yang dilakukan dengan mekanisme uang persediaan atau UP. Yang keempat, kuasa pengguna anggaran atau pejabat penerbit surat perintah membayar yang diberi delegasi oleh kuasa pengguna anggaran. Yang kelima, badan usaha milik negara. Yang keenam, badan usaha yang bergerak dalam bidang usaha industri. Ketujuh, agen tunggal pemegang merek, agen pemegang merek, dan importir umum kendaraan bermotor atas penjualan kendaraan bermotor di dalam negeri. Dan yang terakhir adalah produsen atau importir bahan bakar minyak, bahan bakar gas, dan pelumas atas penjualan bahan bakar minyak, bahan bakar gas, dan pelumas. Baik, selanjutnya yaitu materinya mengenai objek dan non-objek PPh pasal 22. Yang pertama yaitu objek pajak terdiri dari beberapa indikator. Yang pertama, impor barang, kedua ekspor komoditas tertentu, ketiga, pembelian barang oleh bendahara pemerintah dan kuasa pengguna anggaran atau KPA, bendahara pengeluaran, dan kuasa pengguna anggaran atau KPA, atau pejabat penerbit surat membayar yang diberi delegasi oleh kuasa pengguna anggaran. Yang keempat yaitu pembelian barang atau bahan-bahan untuk kegiatan usaha oleh badan usaha tertentu. Yang kelima yaitu penjualan hasil produksi kepada distributor di dalam negeri oleh badan usaha yang bergerak dalam bidang usaha industri. Selanjutnya yang keenam, penjualan kendaraan bermotor di dalam negeri oleh agen tunggal pemegang merek atau ATPM, agen pemegang merek atau APM, dan importir umum kendaraan bermotor tidak termasuk alat berat. Selanjutnya yang ketujuh yaitu penjualan hasil produksi kepada distributor dalam negeri oleh produsen. Yang kedelapan, pembelian bahan-bahan berupa hasil kehutanan, perkebunan, pertanian, peternakan, dan perikanan yang belum melalui proses industri manufaktur. Yang kesembilan yaitu pembelian batu bara, mineral logam, dan mineral bukan logam dari badan atau orang pribadi pemegang izin usaha pertambangan oleh industri atau usaha. Yang ke-10 yaitu penjualan emas batangan oleh pengusaha yang melakukan penjualan. Dan yang ke-11 yaitu penjualan barang yang tergolong sangat mewah oleh wajib pajak badan yang melakukan penjualan barang tergolong sangat mewah. Selanjutnya yaitu tarif pajak penghasilan pasal 22. Yang pertama, tarif pajak yaitu atas impor.
yang poin pertama yaitu menggunakan angka pengenal importir atau API sama dengan 2,5% kali nilai impor. Poin yang kedua yaitu non-API sama dengan 7,5% kali nilai impor. Poin yang ketiga yaitu yang tidak dikuasai sama dengan 7,5% kali harga jual lelang, yang dimana apabila barang telah 30 hari tidak diproses lebih lanjut dan tidak diambil dari gudang pelabuhan tempat datangnya barang, maka barang tersebut akan dilelangkan. Itu yang dimaksud dalam yang tidak dikuasai. Selanjutnya yaitu impor kedelai, gandum, dan tepung terigu oleh importir yang menggunakan API sama dengan 0,5% kali nilai impor. Untuk tarif pajak yang kedua yaitu atas pembelian barang yang dilakukan oleh DJB, bendahara pemerintah, BUMN atau BUMD sama dengan 1,5% kali harga pembelian atau tidak termasuk PPN dan tidak final. Tarif pajak yang ketiga yaitu atas pembelian bahan-bahan untuk keperluan industri atau ekspor oleh badan usaha industri atau eksportir yang bergerak dalam sektor kehutanan, perkebunan, pertanian, peternakan, dan perikanan sama dengan 0,25% kali harga pembelian atau tidak termasuk PPN. Yang tarif pajak keempat yaitu atas penjualan hasil produksi diterapkan berdasarkan keputusan Direktur Jenderal Pajak, yaitu yang pertama kertas sama dengan 0,1% kali DPP PPN atau tidak final. Yang kedua yaitu semen sama dengan 0,25% kali DPP PPN atau tidak final. Yang ketiga baja sama dengan 0,3% kali DPP PPN atau tidak final. Yang keempat yaitu otomotif sama dengan 0,45% kali DPP PPN atau tidak final. Yang kelima yaitu obat sama dengan 0,3% kali DPP PPN atau tidak final. Yang dimana DPPPN ini dimaksudkan yaitu dasar pengenaan pajak pertambahan nilai. Dapat berupa harga pembelian atau harga penjualan, merupakan nilai atau harga tertentu yang menjadi hak pengusaha kena pajak atau penjual. Sedangkan yang maksud dari tidak final ini yaitu pajak yang belum selesai atau pajak yang diperhitungkan kembali dengan penghasilan lainnya untuk dikenakan tarif umum dalam pelaporan SPT tahunan. Tarif pajak yang kelima yaitu atas penjualan hasil produksi atau penyerahan barang oleh produsen atau importir bahan-bahan minyak, gas, dan pelumas adalah sebagai berikut. Yang pertama yaitu bahan bakar minyak sama dengan 0,25% kali penjualan atau tidak termasuk PPN diberikan kepada stasiun pengisian bahan bakar umum Pertamina. Yang kedua yaitu bahan bakar minyak sama dengan 0,3% kali penjualan atau tidak termasuk PPN diberikan kepada stasiun pengisian bahan bakar umum non-Pertamina. Yang ketiga yaitu bahan bakar gas sama dengan 0,3% kali penjualan atau tidak termasuk PPN. Yang keempat yaitu pelumas sama dengan 0,3% kali penjualan atau tidak termasuk PPN. Dan yang terakhir yaitu pemungutan PPh pasal 22 kepada penyalur atau agen bersifat final selain penyalur atau agen bersifat tidak final. Tarif yang keenam yaitu atas penjualan kendaraan bermotor di dalam negeri oleh agen tunggal pemegang merek atau ATPM, agen pemegang merek atau APM, dan importir umum kendaraan bermotor sama dengan 0,45% kali DPP PN. Untuk tarif yang ketujuh yaitu atas penjualan barang sangat mewah. Ini ada dua tarif di dalamnya yaitu tarif 1% dari harga jual tidak termasuk PPN dan PPNBM atas yang pertama rumah beserta tanahnya dengan harga jual lebih dari 30 miliar atau luas bangunan lebih dari 400 meter persegi. Yang kedua yaitu apartemen, kondominium, dan sejenisnya dengan harga jual lebih dari 30 miliar atau luas bangunan lebih dari 150 meter persegi. Tarif yang kedua yaitu tarif 5% dari harga jual tidak termasuk PPN dan PPNBM atas yang pertama pesawat terbang berupa pribadi dan helikopter pribadi, yang kedua kapal pesiar, yacht dan sejenisnya, yang ketiga kendaraan bermotor roda 4, pengangkutan yang kurang dari 10 orang berupa sedan, jeep, SUV, MPV, minibus dan sejenisnya dengan harga jual lebih dari 2 miliar atau 3000 cc. Dan yang keempat yaitu kendaraan bermotor roda 2 dan 3 dengan harga jual lebih dari 300 miliar atau 250 cc. Yang tarif yang ke-8 yaitu untuk yang tidak memiliki NPWP dipotong 100% lebih tinggi dari tarif PPh pasal 22. Selanjutnya, besarnya DPP PPN ditentukan sebagai berikut. Yang pertama yaitu
Jika harga pembelian atau penjualan tidak termasuk pajak pertambahan nilai atau pajak penjualan atas barang mewah atau PPNBM, besarnya DPPPN sama dengan harga pembelian atau penjualan. Yang kedua, jika harga pembelian atau penjualan termasuk pajak pertambahan nilai, besarnya DPPPN sama dengan harga pembelian atau penjualan dibagi 110. Di mana dengan rumus DPPPN sama dengan 100 dibagi 110 kali harga pembelian atau penjualan. Yang ketiga yaitu, jika harga pembelian atau penjualan termasuk pajak pertambahan nilai dan pajak penjualan atas barang mewah, besarnya DPPPN sama dengan harga pembelian penjualan dibagi 110 ditambah tarif PPNBM. Yang dimana dengan rumus DPPPN sama dengan 100 dibagi 110 ditambah tarif PPNBM dikali harga pembelian dibagi penjualan. Jika tarif PPN sebesar 20%, maka DPPPN sama dengan 100 dibagi 110 ditambah 20 dikali harga penjualan atau pembelian. DPPN sama dengan 100 dibagi 130 kali harga pembelian atau penjualan. Dan yang keempat yaitu besarnya tarif pemungutan dinaikkan 100% apabila wajib pajak tidak memiliki NPWP. Hal ini berlaku untuk pemungutan PPh pasal 22 yang bersifat tidak final. Untuk menghitung PPh pasal 22, dasar pengenaan pajaknya meliputi nilai impor, nilai ekspor, dan harga beli atas pembelian barang oleh instansi tertentu atau harga jual atas penjualan hasil produksi oleh usaha bidang tertentu. Adapun rumus dari PPh pasal 22 yaitu tarif dikali dasar pengenaan pajak. Contoh perhitungan PPh pasal 22 yang pertama yaitu atas impor. PT Fortuna adalah importir dan telah memiliki API. Pada Desember 2019 melakukan impor barang yaitu pakaian selam dari Jepang dengan harga faktur $100.000. Biaya asuransi dan biaya angkut pengapalan barang dari Jepang ke daerah pabean Indonesia masing-masing sebesar 0,5% dan 8% dari harga faktur. Biaya tersebut dibayar oleh PT Fortuna. Tarif biaya masuknya itu 10% dari chief pungutan lain yang sah di daerah pabean adalah 10 juta. Kurs yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan pada saat itu adalah 1 US dollar itu sebesar 15.000, sedangkan kurs dari Bank Indonesia 1 US dollar itu sebesar 15.500. Maka hitunglah PPh pasal 22 yang harus dibayar oleh PT Fortuna. Untuk menghitung PPh pasal 22 atas nilai impor yang diperoleh oleh PT Fortuna, yaitu harga faktur, cost, sebesar 100.000 US dollar, biaya asuransi atau insurance 0,5% dikali 100.000 US dollar, hasilnya 500 US dollar. Biaya angkut atau freight-nya itu 8% dikali 100.000 US dollar, hasilnya 8.000 US dollar. Kemudian dijumlahkan, maka hasil cost insurance freight-nya itu sebesar 108.500 US dollar. Untuk biaya masuknya itu dikalikan dengan tarif 10% dikali 108.500 US dollar, hasilnya 10.850.000 US dollar. Kemudian dijumlahkan, maka jumlah dari chief dan biaya masuknya itu sebesar 119.350 US dollar. Kemudian untuk menghitung chief dan biaya masuknya itu 119.350 US dollar dikali 15.000, yaitu merupakan kurs yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan sehingga diperoleh hasilnya 1.790.250.000 dan ditambah dengan pungutan lain yang sah itu sebesar 10 juta, maka nilai impor yang diperoleh itu sebesar 1.800.250.000. Kemudian dikalikan dengan PPh pasal 22 atas nilai impor yaitu 2,5% dikali 1.800.250.000, hasilnya yaitu 45.006.250.000. Untuk perhitungan yang kedua, yaitu PPh pasal 22 atas pembelian barang yang dilakukan oleh DJPB, Bendahara Pemerintah, BUMN, atau BUMD. Contohnya, pada tanggal 1 April 2019, Dinas Perhubungan membeli mebel dan peralatan kantor lainnya dari CV Verdana Furniture senilai 220 juta, yang mana harga termasuk PPN sebesar 10%. Pembayaran dilakukan dengan uang persediaan. PPh pasal 22 yang dipungut oleh bendahara dinas tersebut pada saat pembayaran dihitung sebagai berikut. Dasar pengenaan pajak atau DPP 100 per 110 dikali 220 juta, hasilnya 200 juta.
Kemudian untuk PPh pasal 22-nya yaitu 1,5% dikali 200 juta, hasilnya 3 juta. Untuk perhitungan yang ketiga, yaitu PPh pasal 22 atas pembelian yang dilakukan oleh BUMN. Contohnya, PT Pupuk Kujang merupakan salah satu badan usaha milik negara atau BUMN yang ditunjuk sebagai pemungut pajak. Pada Maret 2019, melakukan pembayaran kepada PT Exijat atas pembelian bahan-bahan untuk keperluan industri senilai 10.800.000 dan harga barang termasuk PPN sebesar 10%. Maka, PPh pasal 22 yang dipungut oleh PT Pupuk Kujang pada saat pembayaran dihitung sebagai berikut. Nilai transaksi pembelian yang diperoleh yaitu 10.800.000, kemudian DPP atau dasar pengenaan pajaknya 100 per 110 dikali 10.800.000 sebesar 9.818.182. Nah, khusus untuk pembayaran yang dilakukan oleh pemungut pajak, BUMN tertentu dan bank BUMN yang jumlahnya paling banyak itu harus 10 juta dan tidak merupakan pembayaran yang terpecah-pecah, sehingga transaksi ini tidak dikenakan pajak penghasilan pasal 22. Perhitungan yang terakhir yaitu PPh pasal 22 atas pembelian untuk ekspor. Contohnya, CV Wijaya melakukan pembelian 5 keranjang ikan patin senilai 1.500.000 per keranjang untuk keperluan ekspor dengan biaya pengiriman sebesar 50.000 yang ditanggung oleh Tuan Mula Warman sebagai pedagang pengumpul. Jika Tuan Mula Warman tidak memiliki NPWP, berapakah besar PPh pasal 22 yang harus dipungut oleh PT Wijaya? Untuk tarif PPh pasal 22 yang dikenakan yaitu 0,25% dikali harga beli yang tidak termasuk PPN. Karena tidak memiliki NPWP, maka tarifnya itu sebesar 100% lebih tinggi, sehingga 0,25% dikali 200% hasilnya 0,5%. Maka untuk perhitungan PPh pasal 22-nya yaitu 0,5% dikali 5 dikali 1.500.000 hasilnya 37.500. Selanjutnya yaitu pajak penghasilan pasal 24. Yang pertama yaitu pengertian dan ketentuan PPh pasal 24. Yaitu pajak penghasilan PPh pasal 24 merupakan pajak yang dibayarkan atau terutang di luar negeri atas penghasilan dari luar negeri yang diterima atau diperoleh wajib pajak dalam negeri. Pajak ini mengatur tentang perhitungan besarnya pajak atas penghasilan yang dibayar atau terutang di luar negeri yang dapat dikreditkan terhadap pajak penghasilan yang terutang atas seluruh penghasilan wajib pajak dalam negeri. Pengkreditan pajak luar negeri dilakukan dalam tahun digabungkannya penghasilan dari luar negeri dengan penghasilan di Indonesia. Selanjutnya yaitu persyaratan administratif pengkreditan pajak luar negeri, yang dimana wajib pajak yang telah membayarkan pajaknya di luar negeri, kemudian ingin mengkreditkannya di Indonesia, terlebih dahulu harus menyampaikan permohonan ke Kantor Pelayanan Pajak atau KPP. Permohonan kemudian dilaporkan bersamaan pada saat pelaporan SPT tahunan dengan melampirkan sejumlah dokumen yakni laporan keuangan dari luar negeri, fotokopi SPT atau tax return yang dilaporkan di luar negeri, yang terakhir yaitu dokumen pembayaran pajak di luar negeri. Selanjutnya yaitu objek dan non-objek PPh pasal 24. Yang pertama yaitu objek pajak, ada 8 indikator. Yang pertama yaitu penghasilan dari saham dan surat berharga lainnya. Yang kedua yaitu keuntungan dan pengalihan saham dan surat berharga lainnya. Yang ketiga yaitu pendapatan lain yang berupa bunga, royalti, dan sewa yang berkaitan dengan penggunaan harta benda bergerak. Yang keempat yaitu pendapatan yang berupa sewa terkait dengan penggunaan harta benda tidak bergerak. Yang kelima yaitu jasa imbalan yang berhubungan dengan jasa, pekerjaan, dan kegiatan. Yang keenam yaitu semua keuntungan dari bentuk usaha tetap atau BUT di luar negeri. Yang ketujuh yaitu keuntungan dari keikutsertaan dalam pembiayaan atau pemanfaatan di perusahaan pertambangan. Yang terakhir yaitu keuntungan dari pengalihan aset yang merupakan bagian dari bentuk usaha tetap atau BUT. Untuk non-objek pajaknya saya mohon maaf karena tidak terlampirkan dalam PPT, maka saya akan sebutkan yaitu ada 4 non-objek PPh pasal 24. Yang pertama yaitu penghasilan yang diterima di Indonesia tidak dikenakan PPh pasal 24. Yang kedua impor barang dan atau penyerahan barang yang berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan tidak termasuk pajak penghasilan. Yang ketiga yaitu penghasilan yang diterima dari sumber selain yang telah ditentukan dalam PPh pasal 24 seperti gaji, bonus, dan komisi. Dan yang keempat yaitu penghasilan yang diterima dari penjualan barang atau jasa di Indonesia.
Selanjutnya yaitu batas maksimum kredit pajak. Ada 3 indikator. Yang pertama yaitu jumlah pajak yang terutang atau dibayar di luar negeri. Yang kedua yaitu penghasilan luar negeri dibagi seluruh penghasilan kena pajak dikali PPh atas seluruh yang dikenakan tarif pasal 17. Yang ketiga yaitu jumlah pajak yang terutang untuk seluruh penghasilan kena pajak atau dalam hal penghasilan kena pajak adalah lebih kecil daripada penghasilan luar negeri. Oke, selanjutnya yang akan kita bahas mengenai perhitungan kredit pajak luar negeri. Yang pertama, batas maksimum kredit pajak. Contohnya adalah PT Asmara memperoleh penghasilan neto pada tahun 2019 sebagai berikut. Yang pertama, penghasilan dari luar negeri dengan tarif pajak 40% adalah sebesar 5 miliar dan penghasilan usaha di Indonesia sebesar 4 miliar. Untuk itu, perhitungan PPh pasal 24-nya adalah yang pertama, menghitung total penghasilan kena pajak. Penghasilan dari luar negeri sebesar 5 miliar ditambah dengan penghasilan dari dalam negeri sebesar 4 miliar, sehingga diketahui penghasilan netonya sebesar 9 miliar. Yang kedua, menghitung PPh yang terutang atau dibayar di luar negeri adalah pajak terutang 40% dikali 5 miliar, hasilnya adalah 2 miliar. Yang ketiga, menghitung PPh terutang menurut tarif pasal 17, yakni 9 miliar dikali 25%, hasilnya adalah 2 miliar 250 juta. Yang keempat, menghitung PPh maksimum yang dapat dikreditkan dengan rumus penghasilan luar negeri dibagi total penghasilan dikali total PPh terutang, yakni 5 miliar dibagi 9 miliar dikali 2 miliar 250 juta, didapat hasilnya adalah 1 miliar 250 juta. Untuk itu, berdasarkan perhitungannya, kredit pajak luar negeri yang diperkenankan adalah sebesar 1 miliar 250 juta. Yang kedua adalah perhitungan batas maksimum kredit pajak untuk setiap negara. Contohnya, PT Sisco memperoleh penghasilan neto pada tahun 2019 sebagai berikut. Yang pertama, di negara A memperoleh penghasilan sebesar 2 miliar dengan tarif pajak sebesar 35%. Untuk itu, 35% dikali 2 miliar adalah 700 juta. Kedua, di negara B memperoleh penghasilan usaha sebesar 1 miliar dengan tarif pajak sebesar 20%. 20% dikali 1 miliar hasilnya adalah 200 juta. Kemudian yang ketiga, penghasilan usaha di Indonesia sebesar 5 miliar. Untuk itu, perhitungan PPh pasal 24-nya adalah sebagai berikut. Yang pertama, menghitung total penghasilan luar negeri. Laba di negara A sebesar 2 miliar ditambah dengan laba di negara B sebesar 1 miliar, sehingga jumlah penghasilan luar negerinya sebesar 3 miliar. Yang kedua, menghitung total penghasilan neto atau penghasilan kena pajaknya, yakni 3 miliar ditambah 5 miliar, hasilnya adalah 8 miliar. Yang ketiga, menghitung PPh terutang menurut tarif pasal 17, yakni 8 miliar dikali 25%, hasilnya adalah 2 miliar. Yang keempat, menghitung batas maksimum kredit pajak untuk masing-masing negara. Yang pertama, untuk negara A, rumusnya adalah penghasilan luar negeri dibagi total penghasilan dikali total PPh terutang, yakni sebesar 2 miliar dibagi 8 miliar dikali 2 miliar, hasilnya adalah 500 juta. Kemudian yang kedua, untuk negara B, rumusnya sama seperti dengan di negara A, yakni penghasilan luar negeri dibagi total penghasilan dikali total PPh terutang. Hasilnya adalah 1 miliar dibagi 8 miliar dikali 2 miliar adalah 250 juta. Untuk itu, menghitung total kredit pajak luar negeri yang diperkenankan adalah dari negara A sebesar 500 juta ditambah dengan dari negara B sebesar 250 juta, sehingga diketahui jumlahnya adalah 750 juta. Maka dari itu, total kredit pajak luar negeri yang diperkenankan adalah sebesar 750 juta. Yang ketiga, perhitungan rugi usaha di luar negeri. Contohnya, PT Kaltris memperoleh penghasilan neto dalam tahun 2019 sebagai berikut. Di negara A memperoleh penghasilan atau laba sebesar 1 miliar. Dengan tarif pajak yang dikenakan 35%, maka diperoleh 350 juta. Di negara B memperoleh penghasilan atau laba sebesar 3 miliar dengan tarif pajak yang dikenakan 20%, sehingga hasilnya diperoleh 600 juta. Di negara C menderita kerugian sebesar 2 miliar dan penghasilan usaha di Indonesia diperoleh sebesar 4 miliar. Untuk perhitungan kredit pajak di luar negeri adalah sebagai berikut. Yang pertama, menghitung total penghasilan di luar negeri. Laba di negara A 1 miliar ditambah dengan laba di negara B sebesar 3 miliar, sehingga jumlah penghasilan luar negeri yang diperoleh sebesar 4 miliar.
Yang kedua, yaitu menghitung total penghasilan neto atau penghasilan kena pajaknya, di mana penghasilan usaha di Indonesia sebesar 4 miliar ditambah dengan jumlah penghasilan luar negeri sebesar 4 miliar, sehingga hasilnya itu sebesar 8 miliar. Kemudian untuk yang ketiga, menghitung dengan PPh terutang, di mana menurut tarif pajak pasal 17, 8 miliar dikali 25%, hasilnya 2 miliar. Dan yang keempat, yaitu menghitung PPh batas maksimum kredit pajak untuk masing-masing negara. Di mana untuk negara A, penghasilan luar negeri dibagi total penghasilan dikali total PPh terutang, yaitu 1 miliar dibagi 8 miliar dikali 2 miliar, hasilnya 250 juta. Dan untuk di negara B, yaitu 3 miliar dibagi 8 miliar dikali 202 miliar, hasilnya 750 juta. Selanjutnya, di negara C, PT Kaltris menderita kerugian sebesar 2 miliar. Kerugian ini tidak dapat dimasukkan dalam perhitungan penghasilan kena pajak dan tidak dapat dikompensasikan sebagai kredit pajak luar negeri. Dan yang kelima, yaitu menghitung total kredit pajak luar negeri yang diperkenankan, yaitu dari negara A 250 juta ditambah dengan dari negara B sebesar 750 juta, sehingga diperoleh hasilnya 1 miliar. Nah, dari perhitungan tersebut dapat disimpulkan bahwa PPh pasal 24 yang dapat dikreditkan sebesar 1 miliar.